Baik pemirsa Jak Forum, dialog akan kita lanjutkan lagi. Ada tadi yang sedikit tertunda, yaitu saya terus terang ingin tahu apa tanggapan dari kader PDIP yang hari ini hadir terhadap masukan dari dua pengamat ini. Silakan. Kang Tian, saya harus jujur, saya belum tahu. Seandainya saya tahu pun tidak boleh saya beritahukan. Artinya ini kan menjadi kewenangan ketua umum dengan para ketua umum bersama juga dengan Pak Joko Widodo sebagai presiden incumbent yang kader PDI Perjuangan dan juga Mas Ganjar Pranowo. Tetapi apa yang disampaikan Pak Emrus tadi sama Mas Soleh itu menarik. Artinya ini kajian-kajian yang diberikan oleh para pengamat, para ahli ini tentu kita akan berikan masukan kepada para ketua umum dan ini tentu akan menjadi masukan yang berarti. Nah, mengenai yang lain daripada tiga calon yang tadi sudah dikatakan punya potensi kuat, yaitu biarlah itu menjadi misteri. Supaya gini Kang Tian, nanti Jack TV akan mengundang kita lagi berikut ini bersama Pak Emrus dan Mas Soleh, kan begitu. Politisi senior Kalau sekarang sudah tuntas, sudah selesai kan begitu kan. Tapi artinya beginilah. Luar biasa. Tentu ini yang dipilih nanti seperti yang disampaikan Mas Ganjar, bahwa rakyatku adalah tuanku. Biarlah nanti yang mana yang paling pas untuk rakyat. Apakah itu dari kalangan Nahdien, apakah dari kalangan muda, apakah tadi seperti yang disampaikan Pak Emrus, ini itu sah-sah saja. Tapi apapun itu, tahun 2019, Kang Tian, yang dipilih adalah sesuatu yang tidak terduga. Last minute, ya. Tahun 2014, yang dipilih adalah kader Golkar. Yang mana pada saat itu juga calon dari Golkar maju. Betul. Tetapi yang dipilih adalah Pak Yusuf Kalla. Ya. Dan Pak Yusuf Kalla bersama Pak Jokowi memenangkan pada saat itu. Anda mengatakan bahwa bisa jadi akan muncul kejutan baru ya? Nah, biarlah kejutan itu menjadi kejutan pada saat. Oke, Pak Soleh, untuk Pak Prabowo, kemungkinan Anda melihat ada upaya untuk menutup kelemahannya di Jawa Timur dengan merekrut kader Nahdien, terutama setelah ditinggal Caimin. Iya, itu mau tidak mau Prabowo harus melakukan atau reposisi ulang tentang siapa sebenarnya cawapres sebelumnya sehingga yang membuat Muhaimin hengkang gitu. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian yang kedua, pilihannya tidak banyak. Yang terbaik menurut saya adalah bisa ngambil gubernur Jawa Timur meski bukan orang tidak pegang kendali partai, tapi beliau sekarang pegang wilayah. Kemudian bisa juga Yeni bisa juga sebagai alternatif, tetapi karena gesturnya sudah ke arah ke sana ya. Betul, dan Prabowo juga udah ke sana, udah panjang sana. Tetapi Prabowo harus segera mengambil pilihan lagi-lagi karena supaya tidak maju mundur seperti Ganjar. Sebenarnya apa pertimbangannya? Dia udah beranjang sana, bersilaturahmi ke sana kemari, mau nyari yang seperti apa sebenarnya? Apakah belum cukup dia ke Gibran, dia ke Ciganjur, dia kemudian ketemu Khofifah, seperti apa lagi sebenarnya? Dia harus segera lagi-lagi menemukan narasi besar tema kampanyenya itu. Apakah ngambil Nahdien ataukah ngambil yang lain? Itu saja. Ya, oke, Pak Emrus. Baik, saya terus terang ingin mendiskusikan tentang normatif dari sudut suara Nahdien. Kan NU itu organisasi berbasis keagamaan dan sosial. Saya dengar di berbagai media mereka tidak akan tertarik dengan politik pragmatis. Jadi oleh karena itu saya pikir tidak usahlah kita tarik-tarik Nahdien atau NU untuk mendukung suatu kandidat tertentu. Karena memang itu garis politik mereka, garis kebijakan mereka sebagai organisasi sosial. Nah, ketika itu kita tarik-tarik seperti itu nama NU atau Nahdien, sama saja kita tidak seadir pikir dengan pengurus NU. Jadi biarkan secara natural, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun mereka sebagai warga negara Republik Indonesia, dia punya hak untuk memberikan, dipilih dan memilih. Tetapi dengan catatan juga bahwa mereka punya hak kemerdekaan tersebut sangat tergantung daripada tawaran-tawaran yang diberikan oleh para kandidat dan program untuk mereka. Karena kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau kita katakanlah kalau ini sosoknya lalu didukung oleh Nahdien dan lain-lain, tidak juga. Karena tokoh-tokoh secara pribadi, secara warga negara Republik Indonesia, walaupun mereka adalah anggota Nahdien, ada kok di semua partai, ada di PDI, ada di Golkar, ada di mana-mana, di semua profesi mereka ada. Jadi oleh karena itu ketika di PKB ya? Betul, ketika ditunjuk salah satu sosok yang bisa menarik
suara itu saya kira masih sangat saya ragukan itu. Karena mereka mempunyai kemerdekaan mengambil keputusan oleh organisasi sentral mereka. Dan saya yakin mereka akan terus sounding itu di dalam organisasi, mengingatkan mereka bahwa supaya suara-suara dari yang mereka berikan itu adalah sebagai warga negara, bukan sebagai organisasi NU. Demikian. Ya, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Enrico bahwa last minute semua bisa berubah ya. Oh, bisa. Semua kemungkinan bisa berubah, Ya. termasuk kemungkinan akan masuknya kader-kader yang selama ini mendeklar berada di satu kubu tertentu gitu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah Terima kasih. hadir di Terima kasih. studio JAK TV. Pemirsa, kita tunggu siapa kandidat calon wakil presiden yang akan diumumkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kita berharap bukan hanya faktor perimbangan kekuatan politik, pendanaan, dan suara, namun lebih karena meningkatkan bobot kandidat. Saya Tian Bahtiar, sampai jumpa pada episode JAK Forum selanjutnya.